Halo, selamat sore. Jumpa lagi dengan saya Fitri Ningrum dalam acara Sapa Komunitas bersama dengan Kaventer.id, Kaventer Indonesia. Kali ini saya akan menyapa rekan-rekan dari Ciamis, yaitu Layang Lakbok Festival. Saya belum pernah datang nih ke festivalnya, tapi ternyata tahun ini ada COVID. Jadi masih ditunda nih datang ke festivalnya. Makanya mau tanya kira-kira kabarnya gimana ya Layang Lakbok Festival. Saya masih tunggu dulu dari Layang Lakbok. Nanti ada Kang Asep yang akan cerita. Oke, ini udah muncul nih. Sekarang kita langsung panggil ya. Oke, kita tunggu sebentar. Layang Lakbok Festival. 40 menit ke depan kita bakal ngobrol banyak. Pasti seru banget nih. Jadi mereka ada di Ciamis dan sudah beberapa tahun berturut-turut mengadakan festival ini. Kontennya beragam. Ada tunjukan seni. Halo. Di sana juga. Halo Kang Asep. Oh, Teh. Sehat, kumaha, damang? Saya. Saya mah cuma bisa nanyanya damang gitu doang. Nggak ngerti bahasa yang lain. Asli mana, Mbak? Saya asli Bekasi. Tapi kan kita di sini nggak pakai bahasa Sunda. Iya, ya. Jadi pakainya bahasanya Jakarta, Betawi. Siap. Gimana nih, Mbak? Oke. Kang Asep, kita akan ngobrol nih 45 menit ke depan tentang Layang Lakbok Festival. Ini pasti udah banyak fansnya yang nonton. Tapi juga pasti ada juga yang pada mau kenalan. Nih Raja Ampat berlibur juga pasti pengen kenalan nih sama Layang Lakbok Festival. Oke. Boleh Kang Asep kira-kira perkenalan nama siapa, kemudian di Layang Lakbok ini berperan sebagai apa nih Kang Asep ceritanya? Mangga atuh. Oke. Saya Asep Jerry, aslinya Ciamis, di Layang Lakbok. Sebagai apa ya saya ya? Ini sebenarnya di belakang banyak banget orang nih. Jangan-jangan yang nonton juga ada di belakang gitu ya? Ya. Oke. Di Layang Lakbok apa ya saya ya? Apa? Naon ya? Ya semacam apa ya, fasilitator lah atau teman ngobrol gitu. Oh, Kita teman lebih ke teman ngobrol. ke apa namanya? Yang menemani mereka, yang misalnya kalau ada apa diajak kemana, membuka jejaring misalnya dengan Kaventer gitu, dengan yang lain gitulah, menemani tepatnya gitulah singkatnya gitu. Oke. Ya ngedampingin lah. Ini kalau kita bilang Kang Asep bisa dibilang yang mendampingi sehingga akhirnya festival ini bisa terlaksana. Kayaknya gitu ya Kang Asep ya. Nah, Kang Asep mau tanya dong, sebenarnya Layang Lakbok ini lokasinya ada di mana sih dan apakah diadakan setiap tahun sekali atau sebenarnya ada berkali-kali, ada seriesnya? Oh, Layang Lakbok itu sebuah perayaan pasca panen di ujung timur Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Ciamis, di Lakbok gitu. Terus kalau ya seperti kata saya tadi itu perayaan pasca panen gitu. Jadi memang setahun sekali lah gitu, setahun sekali gitu. Oke. Tapi memang sudah ada sejak lama Layang Lakbok itu atau ibaratnya mungkin itu udah festival tradisi udah sejak lama gitu, tapi akhirnya dikemas kembali gitu. Kalau awalnya kami membuat Layang Lakbok ini nggak tahu sebenarnya, karena ya awalnya sebetulnya bermain layang-layang biasa aja, masyarakat banyak gitu, tanpa mengetahui alasan kenapa sih masyarakat ini kok bermain layang-layang di malam hari gitu kan. Oh, tapi beberapa tempat gitu di kita, jadilah
potensi itu kita kumpulkan, lalu kita bikin acara yang kalau terpecah-pecah kan kecil gitu kan. Kalau apa namanya dijadikan satu kan jadi lebih besar gitu. Lalu Oh, di oke. saya menggali ternyata ada bahwa satu naskah namanya naskah Ngabuk Bak Lakbok itu jadi tercantum di dalamnya bahwa pada saat selesainya Ngabuk Bak Lakbok diadakan hajat gede dan lang-langan gitu. Jadilah Oh, itu oke. tema kita bahwa oh ternyata kita juga secara tidak sengaja bahkan nguri-nguri seni tradisi lah kalau orang Jawa bilang, kalau orang Sunda Mhm. bilang ngamu mule gitu, ngamu mule seni Mhm. tradisi kita gitu. Karena sebetulnya Oke. awalnya Wah. secara tidak sengaja gitu aja mbak gitu. Mhm. Dan ini mulai ada festival ini di tahun berapa tuh, Kang Asep? Kalau festivalnya 2018 Oh, memang 2018 ya. Kebetulan ya, foto yang saya pakai nih untuk Sapa Komunitas hari ini itu yang saya ambil dari tahun 2018 ya. itu pertama kali jadi Hmm. festival. Mhm. Kalau cerita dalamnya gini lah. Jadi saya kan kuliah nih di Jogja, lalu ingin sok-sok jadi Hmm. hero gitu, pulanglah bikin karena kuliah saya kan seni pertunjukan gitu mbak. Ah, Jadi wah oke. Wah, saya belajar nih dari Kang Asep. apa bukan ya maksudnya ingin sok hero gitu kan ke kampung dengan ilmu yang Hmm. dari Jogja, wah pede sekali. Ternyata di lapangan Oke. lebih kompleks lagi, ternyata lebih kompleks, lebih apa, jadi ternyata saya yang belajar gitu sama masyarakat sama yang lain gitu, saya yang belajar. Jadi lalu diadakanlah apa, ngumpulin teman-teman tanpa sengaja Hmm. tahu bahwa itu ternyata ada loh dulu di sini gitu, ngumpulin teman-teman jadi Hmm. 2018 gitu sih. Kalau awalnya ternyata saya yang mau jadi hero, terus apa ternyata nggak kepake, ternyata kalau pendekatan pengen jadi hero gitu, pengen jadi terkenal di kampung, ternyata ilmu kita di kuliahan Hmm. belum cukup itu intinya. Masih Justru banyak yang kuliah, kuliah kenyataan ya, kenyataan di lapangan ya, Kang Asep. benar. Ya KKN dikali 20 kali lah gitu. KKN kali 20. Nah, ini biasanya pendengar Kaventer ini banyak nih anak-anak yang mahasiswa, anak-anak yang mau KKN. Karena banyak yang range umurnya 18 sampai 24. Ya, pesannya Oh, Kang Asep nih KKN 20 kali. KKN bebannya dikali 20 gitu. Nah, gitu dia. Ternyata ya. Tapi berarti Kang Asep asli Ciamis begitu? Ya, saya asli Ciamis. Jadi Layang Lagbok ini di desa saya, lokasinya di depan rumah. Oh, depan rumah Jadi, persis. Oke. ya, Wah, enak banget rumahnya, sawahnya luas. amin, amin, amin. Seriusan luas banget. Oke, oke, oke. Berarti di desanya. Disebutin dong lagi. Disebutin lagi dong nama desanya biar terkenal. Desanya di desa di dua desa, di desa Mhm. Sidaharja dan Baribik, Kecamatan Lakbok gitu. Jadi Oke. perbatasan antara dua desa gitu kalau desanya. Gitu, Mbak. Mhm. Ada Oke. lagi? Nah, Kang Asep, berarti ini kan Ya. baru diadakan 2 kali. Tahun 2018 itu bertepatan ya, tanggal 23 sampai 25 Agustus kalau nggak salah ya. Jadi ini Ya, ya. sebenarnya 2 tahun lalu ini sedang layang lakbok. Dan pada Ya. saat tahun 2019 itu di sekitar bulan September. Nah, Ya. sebenarnya eh, apa ada jadwal pasti nggak sih seharusnya layang lakbok ini diadakan di bulan apa dan kenapa alasannya gitu. Jadi saya pikir Oh, apakah memang momen 17-an ataukah momen ada hari jadi tertentu gitu. oke, kalau layang lakbok lebih ke karena dunia kami itu dunia pertanian, jadi Mhm. sebagai pekerjaan pasca panen, ya tanggalnya menyesuaikan kalau setelah panen gitu. Oke. Terhitung terhitung ketika air mengering gitu. Tapi itu kan kami prediksi, kalau untuk festival kan kami prediksi, bisa diprediksi misalnya eh, Oh. apa namanya Mhm. tanggal
apa gitu untuk tahun ini, tahun depan gitu bisa, misalnya 6 bulan sebelumnya ini atau bahkan 10 bulan sebelumnya bisa diprediksi, oh tanggal sekian nih gitu, karena melihat tanaman hari ini sudah gimana, nanti panennya ke depan gimana, tanam lagi gimana gitu. Jadi sesuai dengan panen padi gitu sebetulnya. Tidak ada jadwal mengacu pada hari libur apa, hari apa. Memang lebih kultural lah, Mbak. Gitu. Lebih ke arah kultural. Berarti kalau misalkan jadwalnya berubah, itu panen padinya, tandanya bisa berubah juga ya pelaksanaan festivalnya. Bisa. Sefleksibel itu ya, sefleksibel itu ya. Iya. Jadi gimana? Tahun kemarin itu rencana bulan apa ya? Tanggal berapa ya? Awal akhir Agustus ya juga ya. Jadi tahun 2000 hampir sama. Oke. Ya, Kang Asep, mohon maaf ya, ini di daerah Bekasi sedang ada hiburan lewat. Ini juga banyak suara-suara. Kalau ada suara-suara ini mohon maaf. Oke, balik lagi. Tadi berarti rencananya di tahun 2020 mau diadakan di bulan Agustus ini ya, ternyata ya? Enggak, jadi cerita awalnya dulu. Di tahun 2019 ya seperti tahun 2018, tetapi karena keterbatasan air, jadi mundurlah 1 bulan, jadi September. Jadi itu paling 4 bulan sebelumnya ya, 3 bulan ya, kita undur acaranya. Kalau ini sih rencananya sih pengen teman-teman, karena ini bentar lagi panen nih gitu. Tapi kan ini tidak bisa festival secara besar, tapi lebih ke bagaimana ke online lah, daring gitu, dan membagi pengetahuan lokal kita ke masyarakat yang lebih luas. Jadi mungkin online gitu. Misalnya di bulan Oktober mungkin ya. Oktober ya. Berarti sebenarnya untuk persiapan sebuah festival atau mungkin spesifiknya Layang Lakbok sendiri, waktunya itu sudah ditetapkan dari 4 bulan sebelumnya ya, teman-teman Layang Lakbok Festival, paling tidak? Ya, biasanya sih karena ini ya Mbak, kalau Layang Lakbok itu kan digarapnya itu pra, hari H, dan pasca, dan itu sepanjang tahun. Jadi kegiatan Layang Lakbok itu banyak banyak kegiatan-kegiatan lain gitu. Sorry ya Mbak, saya pakai headphone. Iya. Silahkan. Halo, kedengeran Mbak? Ya, wah ini suaranya ini udah kayak ini nih, daber sinetron. Oke. Lanjut. Ya. Jadi gitu, kalau di Layang Lakbok itu memang tidak hanya hari-harinya saja gitu, tapi memang karena kita festival berbasis masyarakat kan, berbasis komunitas gitu. Jadi digarapnya memang sepanjang tahun, mulai dari kita menggarap acara, dari acara digarap, terus lalu setelah itu ada dampaknya apa, lalu kita garap dampaknya, misalnya ternyata akhirnya ada sanggar, ada kelompok-kelompok lain, misalnya kelompok film, kelompok pertanian, kelompok apa, nanti juga kita garap gitu. Jadi tidak berhenti sampai acara festival selesai gitu. Seperti itu sih Mbak. Jadi persiapannya ya jelas ketemu tiap hari. Gitu. Dan itu memang teman-teman dari Ciamis semua terlibat ya. Maksudnya dalam artian memang masyarakat desa sekitar dari Ciamis itu yang benar-benar terlibat banget ya. Ya, jadi masyarakat sekitar ikut, pemuda juga, beberapa teman-teman lain yang tertarik, misalnya ada dari Tasikmalaya, ada yang dari Jogja, ada yang dari Purwokerto, ada yang juga volunteer juga banyak, misalnya selain dari Lakbok ada dari kota Ciamis, ada dari mana gitu. Jadi kita terbuka lah, karena memang festival ini sebuah perayaan gitu untuk semua orang gitu. Oke. Kalau di desanya Kang Asep sendiri,
komunitas apa aja sih Kang Asep yang ada di sana? Misalkan apakah yang umum biasanya Karang Taruna ya? Misalnya yang umum Karang Taruna, Ya, atau mungkin kalau ya. desa-desa lain biasanya sudah ada Pok Darwis gitu. Kalau di desa Kang Asep, komunitas apa aja tuh yang terlibat biasanya? Pertama mungkin komunitas penggagas ya, ada paguyuban pematang sawah, terus Oh, ada, oke. iya, kita juga punya engine mesin untuk bergerak kan perlu apa namanya pendanaan, ada dari kami buat Mhm. yayasan juga untuk Oke. engine mesinnya ini, Mhm. terus juga teman-teman lain misalnya kelompok para pemain layang-layang, terus Mhm. petani juga misalnya yang senang nanam-nanam gitu, kita juga Mhm. ada kelompok itu yang ikut, teman-teman perikanan juga ada yang ikut, Mhm. seniman juga Wah, apalagi gitu. Jadi seru banget. iya, tapi ya ada yang pro, ada yang biasa saja, ada yang bahkan tidak Mhm. biasa itu. Tapi Hmm. hampir semua lini saya kira sudah ada yang mewakili gitu. Sudah ada yang Hmm. ikut gitu hampir di semua lini. Bahkan teman-teman dari pegawai apa dari desa gitu, Mhm. dari apa namanya? Ada dari pendamping desa, ada Mhm. dari pendamping keluarga harapan juga ikut gitu Mhm. karena ini jadi wahana untuk saling ketemu, saling Mhm. ngobrol, lalu jadi ruang bersama untuk ini bagaimana nih Lakbok kedepannya ini harus bagaimana kita Hmm. gitu. Iya. Oke, ini bahkan ada Gitu. salam Oh, dari Puskesmas ada. Sidaharja. Sukses Nah, dan dari sehat selalu. Puskesmas ini juga kemarin membantu banget. Misalnya Iya, iya. mereka Gimana nih buka ceritanya? stand kesehatan. Hmm. Terima kasih nih Puskesmas Sidaharja. Ada dari Mhm. buka apa stand kesehatan, misalnya buka Mhm. apalagi ya kemarin ya banyak itu mereka. Misalnya ada bantu P3K, pokoknya soal Hmm. kesehatan udah deh di Puskesmas pokoknya itu soal kesehatan. Pokoknya Jadi penuh enggak nih ini kayaknya ya. gitu. Mhm. Dari kabupaten juga banyak misalnya dari dinas gitu. Dari dinas Mhm. ada yang kalau tahun 2019 itu memang karena kita kedatangan tamu banyak dari ada Kang Emil, Mhm. ada kepala desa seluruh Jawa Barat gitu. Jadi dari Wow. kabupaten ya dari Kabupaten Ciamis bantu apa namanya Mhm. damkar misalnya ada lampu Mhm. penerangan, jalannya juga diperbaiki, pokoknya alhamdulillah semuanya membantu gitu, apa ya mendukung gitu, Hmm. mendukung Oke. layang Jadi lakbok apa nih gitu. kalau buat Emil mungkin bisa berbagi sedikit tantangan terbesarnya apa sih mendampingi masyarakat atau teman-teman di desa terutama ya untuk membuat sebuah festival apalagi festivalnya juga berbasis masyarakat. Ya, tantangannya itu harus sabar Mbak, karena apa ya pikirannya Oke. kalau nggak sabar, waduh udah saya itu diinfus beberapa kali Mbak. Oh Diinfus gitu. dalam artian Oke, sakit makanya gitu. salam sehat dari puskesmas katanya tuh. Iya. Jadi Oke. dalam Hmm. artian ya kita harus sabar dalam artian harus mau rela menemani mereka untuk apa Mhm. ya misalnya belajar soal moto, belajar soal tata kelola, belajar soal apa gitu. Juga belajar soal menahan emosi antara satu komunitas dengan satu komunitas gitu. Ah, Kita harus ini jadi kayak penengah gitu. oke, oke. Jadi Ya, ya, ya. memang harus jadi apa ya, jadi katalis gitu, jadi air gitulah pokoknya, jadi Hmm. oli lah, jadi oli gitu untuk kalau dalam sebuah mesinnya jadi oli untuk agar bisa semua ini ternyata bisa berjalan. Yang tadinya ada yang macet, ada yang lancar sekali gitu. Kalau kita Mhm. masuknya jadi mudah-mudahan bisa bisa ini walaupun banyak sekali kelemahan, banyak sekali Mhm. kekurangan, masih masih apa ya masih belum maksimal tentu ya, tapi karena proses terus berjalan kita terus memaksimalkan juga, terus menemani teman-teman untuk tumbuh bersama gitu sih. Mhm. Jadi tantangannya ya jadi semakin apa ya semakin banyak tapi semakin seru juga gitu, kayak tahun 2020 ini kan kita kayak membuat Mhm. TV sendiri gitu. Bagaimana kita Mhm. bisa buat TV, stasiun TV
sendiri gitu untuk siaran langsung besok gitu. Oke. Gitu sih Mbak Nah, tantangannya. kalau boleh tahu nih Kang Asep, Ya. dari festival ini dampak apa sih yang terjadi buat masyarakat, khususnya masyarakat di desa eh, tersebut gitu? Boleh dibagikan? Dam- Dampaknya itu apa ya? Satu mungkin kalau hasil dari ini kan soal bagaimana pengalaman jadi pengetahuan ya. Kalau kalau jadi teman-teman itu rata-rata gitu misalnya jadi lebih peduli terhadap desa misalnya, lebih peduli terhadap lingkungannya. Itu yang terpenting bagi saya misalnya ujug-ujug misalnya setelah layang, saya bukan berarti ini mengklaim bahwa ini hasil dari layang lakbok, tentu tidak, tapi kemungkinan besar ada dari apa namanya, dari imbas dari kesadaran-kesadaran yang ditumbuhkan di layang lakbok, misalnya tumbuh sanggar, ada tumbuh juga ya yang tadinya nggak ada sanggar, taman baca masyarakat misalnya, ada misalnya ini sekarang teman-teman lagi apa iniin bank sampah. Terus misalnya teman-teman muda itu ada juga yang bikin Bina Taruna Tani gitu. Jadi kayak teman-teman muda yang pengen belajar pertanian. Juga ada apa komunitas film juga yang kemarin alhamdulillah masuk ke apa ya ini juga teman saya ini. Apa? Eagle Institute, masuk di Eagle Institute. Saya sebagai orang Terus yang kampungnya berbatasan dengan Ciamis, saya bangga. makasih. Eagle Institute sama Oke. apa kemarin apa? Nggak apa-apa. Pandemi, rekam pandemi Oh, ini yang dari Kemdikbud. iya dari Kemendikbud juga. Ya ini jadi pada ikut-ikut lomba sekarang. Teman-teman jadi apa namanya? Ikut misalnya ini kemarin juga ternyata ada satu situs yang ditemukan gara-gara film misalnya. Oh iya. Ada satu situs Buana Panca Tengah itu bukan ditemukan ya, dicitrakan gitu. Jadi semakin orang semakin banyak tahu gitu, Itu agar di daerah mana? dipublis gitu. Di Lakbok, Buana. Oh, di Lombok Buana sih. Panca di Lakbok gitu. Oke. Ya, Wow. kemarin itu ada kontes foto gitu, terus motret itulah, dan saya sendiri itu baru tahu ternyata ada situs itu gitu. Ya teman-teman yang nyari-nyari itu semacam ada sebuah pohon lah, tapi di tengah rawa. Karena kan Lakbuk dulunya rawa gitu ya. Pohon di tengah rawa cuma satu gitu. Nah itu dikeramatkan, disituskan ternyata gitu. Alhamdulillah jadi juara satu ya, Gon. Dari juara satu lomba fotografi gitu. Disebut Pora Ciamis ya, alhamdulillah jadi tumbuh gitu. Gitu walaupun belum sempurna ya, tapi ya teruslah gitu. Gitu sih. Berarti memang festival ini terutama karena berbasis masyarakat dan ceritanya juga berasal dari masyarakat ya, karena itu kan kebiasaan setelah panen, ada perayaan, dan dampaknya memang membuat masyarakat itu bertumbuh. Bahkan kayaknya mungkin awalnya ya komunitas ini akhirnya jadi berkumpul, malah bisa melakukan identifikasi lebih banyak tuh tentang desanya, sampai ketemu situs. Itu keren banget loh. Iya, ya semoga lebih banyak lagi. Amin. Kayaknya saya besok kalau pulang ke kampung halaman harus mampir dulu, melipir ke Ciamis, tepatnya di Lakbuk nanti. Iya. Harus. Mudah-mudahan kalau mudah-mudahan 2021 sudah bebas, jadi kita bisa main layang-layang dengan banyak orang di sini gitu. Oke, jadi main layangannya ya nggak virtual. Susah juga Mbak kalau festival virtual itu. Iya makanya, gitu. Nah itu dia yang mau saya tanyakan nih. Jadi waktu itu kita sempat ngobrol juga ya dengan rekan pegawai Nusantara tentang bagaimana nih kalau kita mengadakan festivalnya secara online. Nah kalau mungkin Pak bisa sambil ceritakan juga karena tahun ini kan saya nggak tahu bentuk festivalnya seperti apa. Tapi pastinya akan dihadirkan secara online. Mungkin Kang Asep bisa cerita ini di sini sambil promosi awal lah kira-kira untuk acara besok kayak gitu. Oke.
Layang Lagbok itu ya karena kita tahu pandemi ya, jadi virtual. Insya Allah diselenggarakan 3 sesi. Itu virtual, jadi tertutup untuk umum, orang-orang khusus saja yang bisa masuk ke, orang lingkungan saja yang bisa masuk ke. Kami sebut itu studio alam lah, studio luar ruang gitu. Tetap di luar, tapi kita bikin studio gitu. Tanggal 3, tanggal 10, tanggal 17. Jadi 17 ada 3 sesi. Lalu dua sesi pertama tanggal 3 sama tanggal 7 itu lebih ke produksi pengetahuan. Jadi menggali, satu akan dibuat video dokumenter persoalan Lagbok gitu, misalnya soal kebudayaan, soal sejarah, soal sosial dan sebagainya, akan dibahas 2 sesi pertama. Lalu di sesi ketiga terakhir itu ada semacam pagelaran juga, tapi nggak terlalu besar karena online gitu. Pagelaran kesenian-kesenian Lagbok juga untuk para seniman-seniman yang beberapa akhir-akhir ini libur gitu. Jadi bagaimana caranya ini seniman juga menerima manfaat gitu dari Layang Lagbok ini. Jadi semua orang bisa merasakan dampaknya gitu. Jadi itu tanggal 3, 10 sama 17. Itu sih kalau ininya. Mungkin nanti bisa dikunjungi aja di Layang Lagbok, akan ada update-update lainnya. Jangan lupa gitu. di ya. Jadi kita bisa ingat juga. Siap. Iya, mudah-mudahan nanti kan ini bisa di-sharing, Mbak. Misalnya misalnya Kak Venter mau nyiarin Layang Lagbok nih, boleh. Betul. Gitu. Nanti beberapa kok kita bakal ngobrol habis ini pastinya. Oh, siap. Jadi ini pembuka dan laporan sama Mas Kusen nih. Siap. Siap. Oke. Gimana lagi, Mbak? Kang Asep, saya mau tanya nih, mungkin ini kan sempat disebutkan terbatas yang datang untuk umum ya kalau yang tahun ini. Tapi kalau tahun-tahun sebelumnya, masyarakat tuh benar-benar bisa melihat secara langsung dan itu free, bebas, atau ada berbayar tertentu gitu? Itu free, Mbak, bebas hadir ke Layang Lagbok itu. Tahun-tahun sebelumnya free. Ya, tahun 2018 free, 2019 free. Hanya untuk misalnya teman-teman yang mau nginep, yang mau makan kita sediakan gitu, ada ada ya untuk nginepnya sama untuk makannya kita kasih semacam daftar menu paket lah, daripada harus nyari-nyari sendiri kan gitu. Ya, ada paketnya gitu. Tahun kemarin kenapa kami nggak buka, karena udah dipesan kepala desa 6.000, Mbak. 6.000 kepala desa udah pesen. Jadi kami nggak buka paket keluar. Gimana? Karena dari desa-desa lain juga ya? Iya, dari desa se-Jawa Barat, Mbak, kemarin tuh. Desa se-Jawa Barat. Ya dibawa oleh dibawa oleh Kang Emil sih sesungguhnya itu. Dibawa Kang Emil gitu. Gitu. Berarti sebenarnya free, tapi kalau mau di sana bisa menginap, atau bahkan sekarang akan ada situs baru gitu ya, suatu hari bisa sambil wisata interpretasi juga. Ada paketnya tuh nanti tandanya. Jadi bakal banyak pengumuman dari Layang Lagbok Festival. Kalau siap. Iya, banyak rencananya, Mbak. Ada yang pengen kita bikin bangun homestay, kita pengen bikin semacam seperti kalau di Bali itu cultural park lah gitu. Jadi ada sebuah alun-alun, ada tempat pertunjukan, ada apa. Kita banyak rencananya, ada bikin Pok Darwis juga, ini lagi kita tata juga gitu. Karena nggak bisa sekaligus gitu ya, juga kita tata nih bagaimana bikin Pok Darwis dan sebagainya gitu, biar wisatanya tumbuh, kebudayaannya tumbuh, semuanya tumbuh gitu sih. SDM-nya juga tumbuh kata teman saya. Ya. Luar biasa. Tapi kalau sebelumnya nginepnya tuh di rumah warga ya? Di rumah warga. Di rumah warga. Jadi bisa merasakan keakraban dengan warga desa setempat ya?
Yes, Wow, gitu. Jadi keren, keren. masakannya masakan rumah, terus Oke. berinteraksi Aduh, saya dengan jadi orang kangen sih. rumah, Mhm. diajak ke pasar, gitu, beli Ah, cucur, beli jujur. banyak, beli cucur. Kan Mhm. seru tuh kalau sama apa yang punya rumah gitu kan, Mhm. apa pengalamannya ada gitu, tidak hanya sekedar Mhm. selfie tapi juga punya Mhm. experience tersendiri ketika misalnya masak bareng gitu. Dulu ada dari Mhm. mana ya teman-teman? Prancis ya? Dari 4 orang dari Prancis. Mhm. eh Mereka ke sini, saya ajak, ya kita ajak Ya. makan, petik sayur gitu ya, petik sayur Mhm. sendiri, sayur segar dipetik, dimasak sendiri. Tentu ada apa pendampingnya gitu. Masak Mhm. sendiri, makan senang, terus ke pasar, terus nanam Mhm. padi, terus sepedaan, Ya, ya. main Wah, bola geng goes. banyak. Geng Ya geng goes sama goes. lakbok berarti Iya, lakbok seksi. siap, 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 ditunggu Oke. pokoknya. Ya Oke. pokoknya ditunggu. Nah, Ya. mungkin nih terakhir nih, Kang Asep. Tapi ada pertanyaan dulu nih. Kak mau nanya nih, kalau mau tampil di layang lakbok gimana caranya dari Resta Jaya Putra? Kenal nggak nih Kang Asep? Oh, Mungkin Kang Asep nih yang nanya nih. oke, kita tuh ada kuratornya biasanya. Jadi Nah, silahkan kirim apa namanya bisa melalui media sosial, mhm, kirim misalnya DM dulu ke media sosial, mhm, lalu kita bisa kontak di sana, kirim karyanya, daftar karyanya, daftar apanya, daftar misalnya kalau pertunjukan ya videonya, kalau seni rupa misalnya foto dan mhm. sebagainya kirim, nanti kita kurasi, di situ bisa kalau masuk ya bisa tampil gitu. Oke, berarti ya Gitu. sebenarnya kita bisa juga terima ada karya dari luar, tapi nanti ada tim Hmm. kurasi khusus ya yang Ya, seleksi dan nanti bisa tampil atau tidaknya nanti tim kurasi yang akan ya, tentukan. Iya. siap. Berarti saya Ya. nanti juga bisa tampil ya menyanyikan sebuah lagu gitu buat Oh, layang. bisa, bisa, bisa. Karena pembukaan layang lakbok itu biasanya ibu-ibu, jadi Oh perempuan. begitu. Oh Perempuan iya, itu untuk perempuan wanita. perempuan harus membuka sebagai muka, sebagai ketahanan semuanya gitu perempuan. Wih, luar Di- biasa. Jadi pemberdayaan wanitanya ada juga di festival ini ternyata. Iya, iya, iya. Karena yaitu perempuan jarang jarang disentuh kan, maksudnya bukan jarang disentuh apa ya? Wah, hati-hati Jarang nih, hati-hati. jarang apa ya? Di sini gitu di Lakbok itu saya Mhm. agak jujur beberapa Ya. tahun lalu memang bermasalah di soal gender, jadi juga Oh. mewarnai di soal itu Mhm. apa bisa perempuan itu bisa di depan loh gitu. Perempuan itu bisa Oke. tampil sebagai pembuka, terus berhadapan dengan langsung misalnya sebagai muka ditonton Pak Gubernur, ditonton masyarakat luas, ditonton semuanya gitu. Mhm. Jadi itu sih Jadi, sebetulnya alasannya kenapa perempuan. oh ya mungkin kalau di desa atau mungkin di berbagai macam daerah masih ada, oh kalau perempuan mungkin tidak tidak terbiasa tampil di muka umum begitu kali ya Kang Asep Iya, ya. Padahal iya, iya. mungkin mereka punya bakat atau karya yang bisa ditampilkan Oh, gitu. banyak banyak hal menarik ini kalau diceritakan. Waduh, Pada awal waduh. pada awal Oke, latihan, silakan. pada awal Justru ini yang latihan bikin kami. penasaran. Mhm, Jadi ibu-ibu tuh kan kita kumpulin ya, sama kan ada mhm, tim panitia juga yang perempuan gitu ya. mhm, mhm, Undang ibu-ibu semua, ada dari ibu-ibu pengajian, muslimat NU misalnya, dari mhm, Fatayat, dari pokoknya dari mana ibu-ibu mhm, rumah tangga, semuanya pokoknya. Kita undang, mhm, ngumpul lah latihan. Pertama latihan itu cuma beberapa orang, misalnya 20. Nah, di hampir-hampir mau pentas nih, udah mhm. 40 nih, 40-an. Pas pentas nih, mereka yang nggak latihan itu, udah yang pas pentas itu sekitar 80 sampai 100 orang. Mereka nggak latihan, ikut di depan. Coba Wow. bayangkan, hanya pakai kostum, Oke, pasti disama-samain, sibuk banget ya saling panitianya. bergosip gitu. Iya menyenangkan tapi gitu, menyenangkan. Jadi Oke, lucu-lucu pokoknya, oke. lucu-lucu gitu. Jadi Oke, pas oke. pentas banyak yang ini apa yang salah-salah apa ya udah Aduh. biarin aja yang penting pada seneng gitu. Oke, oke. Gitu. Tandanya kan memang sebenarnya yang penting komunitasnya, masyarakatnya juga happy ya. Jadi bukan Ya,
ya memang mungkin manajemennya berusaha untuk profesional, tapi bagaimanapun karena itu memang keaslian yang dihadirkan oleh masyarakat, tapi justru itu yang bikin Iya, menarik ya. iya, iya. Ya, kedua panitianya aja misalnya, pidatonya, gitu ya biasa aja, tapi Iya, senang iya, iya. gitu. Tapi Dan senang ya. banyak Dan banyak teman-teman ahli yang lain, misal bukan ahli ya, teman-teman dari luar kota misalnya, wah ini nih Lakbok nih keren nih, berani pede untuk ngobrol dengan seperti itu gitu. Ini panitianya di samping saya ini, ketua panitia yang tahun kemarin. muncul. Terlalu memalukan. Gitu. Oh, ini ada bintang. Alhamdulillah anak-anak kami juga merasakan gimana rasanya di depan banyak orang. Wah. Jadi anak-anak juga punya Ya, kesempatan buat tampil dan menunjukkan karyanya. tampil. Iya. Jadi Ini ya, sanggar kami Mbak, Bintang Lakbok. Iya. oh, Bintang Lakbok ini juga sanggar ya. Dan ini Iya, keseniannya sanggar. khusus kesenian musik kah atau gimana gitu? Keseniannya tradisi sih sebetulnya, lebih mengenalkan apa ya. Karena di Lakbok itu kan nggak ada seni asli dalam artian asli. Karena Lakbok itu terbentuk Iya. 1935 gitu Mbak. Jadi hampir semua impor dari luar daerah Lakbok. Jadi ya tradisi misalnya ada angklung misalnya, terus kemarin ada nyanyi gamelan awi gitu-gitu yang tampil. Juga ngundang teman-teman yang lain dari luar gitu. Ada Janeng juga banyak sih, kalau yang seniman lokal dan seniman di luar juga kita undang gitu. Oke. Ini ada Eksplorasi lah. Desa Masawan bertanya juga nih. Pelaksanaan festival selama 1 tahun itu di masa setelah musim padi tahun besar ya katanya. Iya, kurang lebih gitu ya Kang Asep ya. Iya, kurang lebih tahun besar itu apa ya? Setelah Tahun musim besar. padi. Panen tahun besar. Jadi mungkin kayak panen raya. Pokoknya panen pada saat musim kemarau gitu aja kuncinya. Panen di pertengahan tahun, karena kalau musim hujan bikin festival luar ruang kan repot juga sih. Iya, gitu. makanya. Ya. Jadi biaya buat pawang hujannya nanti lumayan banyak ya. Kalau Ya. hujan. Iya benar Mbak. Benar banget. Dekorasinya ada repot juga kan. Ya repot juga, yang nonton juga repot gitu. Gitu sih kalau yang Lakbok. Wah, keren banget. Berarti sekarang Layang Lakbok sedang bersiap-siap untuk event selanjutnya. Doanya. Kita akan kombinasikan dengan online festival. Ya. Ini pasti jadi pertama lah ya. Maksudnya ini pandemi ini juga membawa hikmah juga ya, hal yang baru di mana festival oleh masyarakat itu di online kan. Jadi keren banget kan. Jadi bukan cuma event-event organizer kota besar aja yang bisa ngadain festival online. Iya. Bisa juga bisa. Keren pusing, Mbak. Keren. Saya mendoakan aja dari sini. Siap. Saya menunggu kabar dari Kang Asep. Tapi luar biasa, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Yang jelas selamat bersiap-siap Kang Asep dan teman-teman semuanya di Lakbok Festival, dan semoga rencananya untuk waktu terdekat bisa dilancarkan. Oke. Siap, amin. Siap. Terima kasih banyak nih Kang Asep, udah ngobrol-ngobrol sore ini. Sama-sama. Sampai sukses. Ya, jumpa. Sukses semua. Kaventer sukses. Selamat sore Kang Asep dan rekan-rekan pendengar Kaventer. Ya, sore. Monggo. Oke. Saya tutup acara hari ini dan semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya yang mendengarkan dan bisa belajar juga dari apa yang sudah Layang Lakbok Festival lakukan. Jangan lupa tunggu informasi tentang program kaventer.id selanjutnya. Sampai jumpa dan salam sehat semuanya.